kekuatanku, sukacitaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan senyum sama kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus hebat. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang terhebat? Satu-satunya Tuhan, Dialah yang hebat. Yes. Yes, Tuhan. Katakan, dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu. Yes. Atas cintamu pada
saudara ya. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan kita yang satu-satunya hebat. Mari kita sorakan haleluya untuk Tuhan. Katakan kita Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Takkan gentar langkahku. Kau angkatku Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Lembah yang gelap. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan sama-sama, Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar, Takkan gentar langkahku. oh angkat tanganku. Angkat tanganku Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan sama-sama. Tanganku, ku angkat tanganku dan ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes.
Jemaat, kita hidup itu bukan karena kebetulan. Tuhan mempunyai janjinya di setiap kita, mempunyai rencananya di setiap kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita hidup itu karena kasih-Nya, itu karena rahmat-Nya terlalu besar untuk kita, itu karena anugerah-Nya terlalu besar untuk kita, lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada langit-langit. Sebesar itu kasih Tuhan untuk kita. Hanya Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi bahwa kasih-Nya lebih luas daripada samudra. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Jemaat kita sama-sama mau angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh Tuhan, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, lebih luas dari samudra, lebih luas dari dunia ini Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu tak terbatas Tuhan, Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Oh Kau Tuhan, oh Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terlalu besar bagi kami Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengejar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mau Tuhan mengejar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau untuk terus mengejar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, oh Yesus, oh Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk pagi ini Tuhan datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau layakkan setiap kami untuk kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mau mengejar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati Tuhan, pembicara Tuhan yang akan berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Bukakan hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya Tuhan di seminggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah bersyukur. Amin.
Ya baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya bersyukur kami boleh hadir di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan ulang, saya Panca, bisa memanggil Panca. Bisa anak-anak mahasiswa biasanya panggil saya Kak Panca. Ada juga yang memanggil saya Bang Panca, ya apapun itu. Ya, saya melayani di STT Inti sejak 2018. Saya datang ke sini bersama istri saya. Saya menikah tahun 2021. Benar nggak ya? Ya, 2021 ya masih baru ya, seumur jagung begitu. Saya bersyukur kami sama-sama alumni STT Inti Bandung. Apalagi ya perkenalannya. Saya pikir itu, dan saya bersyukur bisa hadir di Kadipaten. Tentunya ini merupakan kali pertama saya berada di Kadipaten, tetapi dimanapun tempatnya katanya GKPB itu memiliki slogan Anda bukan orang asing begitu. Pada saat saya duduk datang memperhatikan para pelayan, para jemaat, bahkan panggungnya, saya merasa tidak asing begitu. Sangat tidak asing sekali, sangat tidak asing. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu yang baru datang pertama kali, saya ingin menegaskan Anda bukan orang asing di tempat ini. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Ya baik, saya diberikan tema kejarlah kasih itu. Diberikan tema untuk mengejar kasih itu. Namun saya menerjemahkan ulang kata kejarlah kasih itu menjadi hidup dalam kasih. Hiduplah dalam kasih supaya lebih mudah dipahami, supaya lebih mudah dimengerti. Dan pada saat saya berbicara tentang kasih dan Pak Pendeta Royko memberikan tema ini, saya melihat di minggu pertama Bapak Ibu sudah dibekali terkait kasih Tuhan yang kekal, begitu ya. Lalu minggu lalu Bapak Ibu sudah diberikan firman terkait bagaimana kalau hidup tanpa kasih. Dan kali ini saya ingin meneruskan membahas terkait bagaimana kita hidup di dalam kasih. Berbicara tentang kasih Tuhan, saya sangat takjub pada kasih Tuhan. Allah kita ini Allah yang relasional. Maksudnya apa? Allah yang menghargai satu hubungan Allah dengan umatnya. Artinya kalau kita bicara tentang kasih, selalu bicara tentang hubungan. Dalam arti kasih Allah itu kita bisa pahami, bisa kita dapatkan dalam kita berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama. Selalu konsepnya seperti itu. Hubungan suami istri, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, kita bisa melihat kasih Allah. Maksud saya seperti ini, saya memiliki sahabat dan saya melihat bagaimana di dalam persahabatan itu ada kasih. Dan tidak perlu hal yang rumit, hal yang kompleks, tetapi itu bisa dilihat dari hal yang sederhana. Pada tahun 2016 sampai 2018, puji Tuhan saya bisa berkuliah di Jakarta, di STFT Jakarta, untuk mengambil magister teologi. Dan pada waktu itu rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya tinggal di Jakarta, banyak yang tinggal di daerah Jakarta Barat. Dan saya menemukan kasih itu dari hal yang sederhana. Yang namanya persahabatan ada istilah yang namanya traktir dan mentraktir, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam persahabatan kami ini, setiap weekend kami biasanya selalu ke gereja bersama, habis itu kita makan di satu tempat makan. Dan ada satu sahabat saya, hampir setiap weekend, itu selalu kalau kami setelah memesan makanan, dia selalu menunggu di depan kasir. Menunggu siapa? Menunggu saya. Dia menunggu di depan kasir, lalu dia akan selalu bilang seperti ini. Pada saat saya sampai di kasir, dia bilang, biarkan saya yang membayarnya. Kalau 1 kali 2 kali mungkin ya boleh, tetapi ini selama hampir 2 tahun setiap weekend selalu seperti itu. Gak boleh saya bayar. Puji Tuhan ya, dikasihi oleh orang. Siapa yang tidak bahagia ditraktir? Ya tiap minggu. Kalau tiap hari bukan dikasih, namanya itu memanfaatkan begitu ya. Dikasihi.
Kemudian karena saya merasa nggak enak, ya saya manusia, ada nggak enaknya juga ya. Satu waktu kami makan setelah ibadah dan saya tidak memesan makanan, sengaja. Nggak mau dibayarin. Nah, udah nggak usah pesan, saya pesan minum aja. Terus dia langsung tiba-tiba berbisik dari jauh. Tanpa sepengetahuan teman-teman saya yang lain, dia bilang begini, aku bayarin. Kayak gitu, harus gitu. Tetap saya nggak mau. Akhirnya datanglah ke rumahnya, kami sampai di rumahnya, dia langsung pergi ke dapur, lalu dia masak telur dadar, kasih makan saya. Dari hal sederhana, hanya perkara makanan, saya melihat ada yang namanya kasih dalam hubungan. Ingat saya tadi mengatakan bahwa kasih itu selalu dalam konteks berhubungan, berrelasi dengan orang lain. Tidak bisa sendiri. Seperti itu. Dan saya yakin bahwa rekan saya ini, sahabat saya ini memiliki yang namanya kasih itu bukan hanya karena kemampuannya dia sebagai manusia, tetapi saya yakin Tuhan menaruh hati belas kasihan pada orang itu. Sehingga sampai sekarang saya selalu mengingat orang itu. Dan di dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan tolong ingat dia, tolong berkati dia. Dalam konteks hubungan. Lama berlalu akhirnya saya melayani di STT Inti Bandung dan mengingat bagaimana Tuhan itu baik melalui sahabat saya, tentu kebaikan itu harus diteruskan. Atau istilah kerennya pay forward. Diteruskan kepada orang lain. Saya menyadari Tuhan begitu baik melalui sahabat-sahabat saya. Sekarang saat melayani di STT Inti, Tuhan mampukan saya untuk bisa memiliki belas kasihan kepada mahasiswa. Bukan hanya sekedar mengajar di kelas, pulang selesai. Tapi terkadang ada belas kasihan untuk meluangkan waktu untuk mahasiswa, untuk ngobrol, berbicara. Karena anak muda itu bukan hanya perlu dibicarakan ya. Anak muda itu jangan cuma diomongin gitu, tapi harus diajak berbicara. Begitu, kadang-kadang juga memberikan berkat dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu menegaskan bahwa kasih itu akan selalu di dalam konteks, di dalam hal yang namanya relasi. Setuju dengan saya? Ya. Karena Bapak Ibu sudah setuju, ya kita lanjut. Seperti itu. Jadi saya pun dari situ memahami bahwa kasih itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, menjadi motif dasar untuk kita memberkati orang lain. Begitu. Motif kita memberi, motif kita memberkati orang ya karena dasarnya kasih. That's it. Seperti itu. Dan itu merupakan prinsip Alkitabiah yang utama. Karena kalau kita lihat di dalam surat 1 Yohanes dikatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ditegaskan di situ. Sebab Allah adalah kasih. Jadi itu hal yang utama, prinsip utama di dalam kekristenan. Makanya saya setuju dengan perkataan dari D.L. Moody, seorang penginjil daripada Amerika. Dia mengatakan seperti itu. Seperti ini. There is no use trying to do church work without love. A doctor, a lawyer may do good work without love, but God's work cannot be done without love. Artinya, tidak ada gunanya melayani di gereja tanpa kasih. Seorang dokter, seorang pengacara dapat melakukan pekerjaannya, dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa kasih, tanpa harus mengasihi. Tetapi apa? Pekerjaan Allah tidak dapat dilakukan tanpa kasih. Begitu esensialnya kasih di dalam kehidupan Kristen. Begitu esensialnya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kalau di antara orang percaya, di antara umat, di antara jemaat tidak ada kasih? Begitu kan pertanyaannya? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham terkait hal ini, karena minggu lalu pasti membahas ini. Namun saya ingin menerangkan berdasarkan konteks jemaat
di Korintus. Ada 4 persoalan di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus berarti kitabnya adalah kitab 1 Korintus, 2 Korintus begitu ya. Di dalam 1 Korintus di bagian awal dicatat ada 4 persoalan. Persoalan yang pertama adalah terjadi perpecahan dan perselisihan karena memegahkan diri atas manusia. Jika Bapak Ibu baca di awal-awal, jemaat Korintus ini memegahkan, aku ini golongan Paulus. Ada lagi yang bilang, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kefas. Semuanya pelayan Tuhan, tetapi mereka memegahkan manusia, memegahkan pelayan Tuhan, memegahkan hamba Tuhan. Sehingga terjadi yang namanya pecah, perselisihan. Seperti itu. Ya, hati-hati ini. Kalau kita memegahkan manusia, itu berarti bukan memegahkan Tuhan. Itu batasannya. Dan itu terjadi pada jemaat Korintus. Itu ditentang oleh Paulus. Saya akan terangkan ini lebih jauh, tapi nanti. Yang kedua persoalan di jemaat Korintus adalah saling menggugat perkara, artinya ke pengadilan, di antara sesama orang percaya. Karena tidak ada kasih. Dikit-dikit gugat, seperti itu. Yang ketiga persoalannya adalah jemaat di Korintus tidak peduli dengan orang miskin saat perjamuan Tuhan. Jadi ada tradisi sebelum melakukan perjamuan itu mereka ada yang namanya perjamuan kasih. Seperti itu. Dan golongan tertentu menikmati, tapi golongan tertentu seperti orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang sederhana tidak memiliki bagiannya. Yang keempat adalah persoalannya jemaat di Korintus itu berselisih terkait karunia-karunia rohani. Karena yang satu merasa lebih penting dengan karunia tertentu dan yang lainnya tidak penting. Saya akan jelaskan ini lebih lanjut di bagian berikutnya. Itu 4 persoalan yang bisa saya berikan Bapak Ibu. 4 persoalan. Dan untuk merespons persoalan-persoalan itu, di dalam 1 Korintus 13 bagian awal, Paulus menyatakan bahwa jika aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya untukku. Dengan tegas dia mengatakan seperti itu. Ya, anggaplah kita memiliki karunia apa? Mengajar, karunia roh, karunia melayani, karunia penginjilan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kalau aku tidak punya kasih, tidak ada faedahnya untukku. Tidak ada gunanya untukku. Seperti itu. Dan kemudian dia merespons, menerangkan tentang kasih untuk merespons persoalan itu yang akan kita baca bersama. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Mari kita baca bersama-sama. Kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tentu ada bagian-bagian lainnya, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja karena tidak mungkin menjelaskan satu persatu dalam waktu yang singkat di pagi ini. Seperti itu. Yang pertama yang saya ambil adalah kasih itu sabar. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam terkait kesabaran. Bapak Ibu pasti sudah mengerti terkait sabar. Misalkan pada saat kita berhadapan dengan orang yang paling menyebalkan, kita berdoa, Tuhan berikan kesabaran pada saya. Tuhan jawab dengan, datanglah orang yang paling menyebalkan kepada kita. Biasanya begitu. Berhadapan dengan orang yang menyebalkan. Ya kalau nggak ada yang nyebelin, gimana kita bisa diuji kesabaran kita? Setuju dengan saya? Karakternya mungkin tidak cocok dengan kita. Kita akan tahu, oh kita harus sabar menghadapi itu. Atau kita menghadapi lalu lintas yang sibuk. Kadipaten macet nggak ya Pak Royke? Oh masih sedang-sedang saja ya. Kalau di Bandung itu kalau rush hour itu lumayan macet begitu. Kadang-kadang kalau kita berkendara di jam-jam sibuk, macet dan ada motornya nyalip seenaknya, biasanya kita bilang apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Menguji kesabaran
kesabaran gitu. Atau misalkan Bapak Ibu yang investasi untuk jangka panjang, butuh kesabaran? Butuh kesabaran. Begitu. Atau Bapak Ibu kalau berhadapan dengan anak kita yang membuat ulah seperti itu, butuh kesabaran? Sangat butuh kesabaran. Menghadapi karir dalam pekerjaan, butuh kesabaran. Ya, saya sudah bekerja sungguh-sungguh, yang naik jabatan, butuh kesabaran. Sering saya dapat cerita dari sahabat-sahabat saya. Udah bekerja luar biasa sampai lembur-lembur yang dinaikin temannya. Apa respons kita? Sabar. Ngerti terkait kesabaran. Atau misalkan konteks zaman sekarang di mana internet begitu, kita diuji kesabaran kalau internet tiba-tiba lemot begitu. Kuliah online, internet lemot diuji ya. Atau lagi mengerjakan tugas, begitu kalau ada mahasiswa atau anak SMA atau SMP sedang mengerjakan tugas di laptop tiba-tiba mati, apa yang diuji? Kesabaran. Seperti itu. Namun saya ingin menegaskan Bapak Ibu, kata sabar di sini itu dalam bahasa Inggrisnya adalah love suffers long. Kasih itu sabar. Dan di dalam bahasa Yunaninya adalah makrotume. Ini apa ini? Makanan apa ini? Ya, saya akan jelaskan ini secara mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita bisa membandingkan kata sabar di sini dengan kata slow to anger dalam Keluaran 34 ayat 6 atau dalam bahasa Indonesianya panjang sabar. Apa yang dimaksud dengan panjang sabar di dalam Keluaran 34 ayat 6 ini? Ya, Tuhan itu begitu sabar kepada orang Kanaan di dalam Kejadian 15. Banyak orang berkata Tuhan itu kejam menghukum orang Kanaan. Tetapi saya memberitahu, butuh waktu beratus-ratus tahun sampai orang Kanaan itu dihukum. Artinya begitu panjang sabarnya Tuhan itu. Butuh waktu juga beratus-ratus tahun sampai orang Israel dibuang ke Kanaan, dihukum. Bukan satu hari Israel buat salah, besoknya dihukum. Tidak. Dia buat salah, butuh waktu beratus-ratus tahun sampai akhirnya waktu Tuhan tergenapi untuk menghukum orang Israel. Sabarnya bukan satu hari, 2 hari, tapi berapa? Berabad-abad, beratus-ratus tahun. Bahkan ia sabar kepada manusia, itu sampai akhirnya Tuhan Yesus datang, itu memerlukan waktu beratus-ratus tahun. Bapak Ibu paham maksud kata sabar di dalam 1 Korintus 13 ini? Maksudnya adalah sabar kepada seseorang, kepada manusia yang hidup tidak takut Tuhan, yang hidup berdosa, yang hidup jauh daripada Tuhan. Dan itu bisa jadi Tuhan tempatkan di sekitar kita. Paham maksud saya? Bisa jadi adik kita, bisa jadi kakak kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi suami kita, bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Mengerti maksud saya? Jadi ini merupakan panggilan Tuhan atas setiap kita untuk sabar mengasihi orang-orang yang telah Dia tempatkan di dalam hidup kita. Meskipun orang itu sekarang mungkin sedang hidup dalam dosa, sedang hidup tidak takut Tuhan. Dan itu panggilan kita orang percaya untuk mengasihi mereka. Bagaimana cara mengasihi orang yang seperti itu? Jawabannya adalah sabar. Seperti itu. Saya akan coba terangkan ini melalui kesaksian. Suatu saat saya mengenal seseorang yang begitu dekat dengan saya, datang kepada saya. Dia berkata, "Cak, saya kecanduan judi online." Ada yang di sini korban atau pelaku? Kecanduan judi online. Sehingga saya sudah pada tahap judi itu bukan untuk mencari uang.
tetapi saya memahami bahwa itu merupakan kesukaan bagi saya. Sehingga logikanya sudah tidak jalan, rasionya tidak jalan, dia setelah judi online butuh modal, pinjam online. Bapak Ibu tahu kalau pinjam online bagaimana? Ya bunganya luar biasa kan? Sehingga akhirnya dia memiliki hutang yang tidak bisa diselesaikan dengan pemasukannya sebagai pekerja kantoran. Begitu. Mendengar hal itu hancur hati saya. Saya perhatiin orang, sedangkan kenalan dekat saya sendiri saya nggak perhatikan. Datanglah saya layani. Kebetulan dia bertempat tinggal di Jakarta, saya di Bandung naik kereta ya 2 jam 3 jam sampai saya di kosannya menginap 1 hari. Saya doakan, saya tantang dia, ayo terima Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Saya doain, terima Tuhan Yesus, mengakui segala dosa. Waktu dia doa katanya, kayak ada yang keluar dari tubuh katanya. Merinding katanya. Oh ya. Ya, tak doain, setelah didoain, saya pulang ke Bandung, saya beli buku DK. Buku DK, Dasar Kekristenan, tak kirim. Kita bahas buku DK, pelajaran awal, menerima Yesus terkait pertobatan. Sudah dilayani sekian bulan, datang lagi dia. Bilang apa? Cak, saya kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Ruginya bukan 1 juta, 2 juta, puluhan juta. Luar biasa banyak. Seperti itu. Apakah harus yang saya lakukan? Saya serahkan kamu kepada si jahat begitu? Apa yang saya lakukan? Tantang dia, ayo bertobat. Begitu. Bahkan yang kedua ini kasusnya adalah dia merasa tidak sanggup membayar kesalahan dia, sampai akhirnya dia ada kecenderungan untuk bunuh diri. Bagaimana kita menghadapi itu? Sabar. Kasihi dia, sabar. Yang kedua sampai akhirnya saya terangkan tentang pertobatan di dalam buku DK, betul ya? Yang mengajar DK di sini siapa Pak Rika? Bapak. Saya terangkan tentang pertobatan. Tak munculkan dosa-dosa, begitu. Dan saya tantang, ayo terbuka mengaku di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya setelah itu katanya dia menangis-nangis, dia memohon ampun sama Tuhan dan bersyukur. Sampai sekarang saya perhatikan setiap minggu dia rajin ke gereja, ada pertobatan. Kuncinya apa? Sabar. Bisa saja kesalahan yang kedua itu tak tinggalin aja. Kamu udah dikasih tahu, kamu masih melanggar kok, itu urusanmu dengan Tuhan, bisa saja begitu. Tetapi prinsip kekristenan itu bukan seperti itu. Yesus saja, Tuhan saja butuh waktu beratus-ratus tahun. Begitu. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kasih itu apa? Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Mengapa Paulus mengatakan ini? Paulus mengatakan ini karena di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 ada dosa jemaat. Apa dosa jemaatnya? Dosa jemaatnya itu adalah ada orang Kristen pada waktu itu di jemaat Korintus yang hidup dengan istri ayahnya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam maksudnya dosa apa ini. Secara literal, secara harafiah pasti Bapak Ibu mengerti. Dan Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 2 bahwa sekalipun demikian jemaat di Korintus itu apa? Sombong. Artinya apa? Ada pembiaran, ada toleransi terhadap kesalahan daripada jemaat. Makanya Paulus mengatakan bahwa bersukacita bukan karena pelanggaran, tapi bersukacita karena kebenaran. Harus tahu batasan mana benar, mana salah. Dunia ini kadang-kadang kan kita susah bedain ya, di media sosial misalkan. Tiba-tiba muncul isu-isu gitu dengan mengabu-abukan mana yang benar, mana yang salah. Di dalam kekristenan itu jelas sekali, mana kudus, mana tidak kudus, mana benar, mana salah. Dan di dalam jemaat, Paulus menyatakan bahwa harus ada penegakan, harus ada ketegasan di dalam jemaat.
Masa anak hidup dengan istri ayahnya dibiarkan? Mengerti maksud saya ya? Begitu. Jadi hidup bersukacita karena kebenaran itu artinya kita mengasihi orang lain, bukan berarti kita toleransi terhadap dosa. Tetapi saya perlu menjelaskan ini. Maksudnya adalah bukan kita menjadi hakim atas orang itu, bukan menghakimi kehidupan orang itu. Kita hanya menyatakan bahwa itu salah, ini benar. Paham maksud saya ya, batasannya ya. Bukan berarti menghakimi. Dan saya sering bilang ini kepada mahasiswa. Kita menegur, menghukum, dan memberikan peringatan itu dasarnya kasih. Karena kita mengasihi orang lain, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang jahat. Oke? Kita mengasihi orang lain dengan menegur dia bahwa itu salah, tetapi ingat, kita ini bukan orang yang jahat. Jangan jadi orang yang jahat. Satu gereja misalkan terjadi satu kesalahan, ditegur oleh pendeta, terima nggak? Pak Gembala. Ditegur terima nggak biasanya jemaat Kadipaten? Saya yakin terima ya. Jemaat di luar yang nggak gitu. Salah ditegur. Tapi kita jahat kalau apa? Udah salah, minta maaf, udah diberikan peringatan dan lain sebagainya. Kita akan menjadi jahat kalau masih ngomongin di belakang. Itu jahat. Berarti kita bukan mengasihi, tapi kita menikmati atas kesalahan orang. Itu batasannya. Saya berikan contoh lagi, pada saat mahasiswa dia sedang tugas akhir, dia melakukan kesalahan. Dia sudah minta maaf, ditegur minta maaf. Tetapi ya si penegur ini dia tidak puas dengan itu. Dia buka laptopnya, dia hapus seluruh file skripsinya. Dia bukan lagi mengasihi itu anak, tetapi sedang berbuat jahat. Yang dimaksud dengan Paulus itu adalah bersukacita karena kebenaran itu bukan menyuruh kita berbuat jahat, tapi apa? Mengasihi orang itu. Orang hidup dalam dosa, ya kita mengasihi dia dengan menegur dia, memberikan peringatan. Ya. Untuk itulah kita perlu yang namanya komunitas gereja. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti ini, nggak perlulah saya ke gereja, saya bisa nonton YouTube, betul nggak zaman sekarang? Ibadah bisa YouTube ya. Anda atau Bapak Ibu mungkin pada saat nonton YouTube ibadah dapat info, dapat informasi tentang firman Tuhan. Tetapi saya terangkan, saya tegaskan, belum tentu Anda mendapatkan yang namanya transformasi. Informasi dapat, transformasi belum tentu. Karena transformasi itu hanya dapat terjadi kalau kita berada di dalam komunitas orang percaya. Ya, buku HB pelajaran 1 berbicara seperti itu. Ya, karena di dalam kita berkomunitas, hidup kita ini jadi terawasi, termonitor. Begitu. Supaya iman kita ini iman yang bisa dipertanggungjawabkan melalui kehidupan kita. Siapa yang lebih tahu? Saya dengan istri saya misalkan dalam komunitas kan. Saya tahu kesalahan dia apa? Karena dalam hubungan dan saling mengingatkan. Begitu. Itulah pentingnya kesan. Di GKPB ada yang namanya kesan. Di dalam kesan kita saling mengingatkan kan. Kalau buat salah saling menegur, saling mengingatkan. Tapi dasarnya pentingnya komunitas. Karena nggak ada Superman di dunia ini. Nggak bisa sendiri. Untuk kita semakin serupa dengan Kristus tidak bisa sendiri. Pak Ketua STTNT sering bilang gini, untuk jalan jauh itu kita perlu bersama-sama. Untuk jalan cepat bisa sendiri, tapi untuk jalan jauh kehidupan kita itu, kehidupan spiritual kita harus jalan beriringan bersama-sama. Begitu. Siapa yang bersyukur bahwa Anda bergereja di gereja lokal ini? Anda bersyukur dengan orang di kanan kiri Anda, Bapak Ibu? Atau ada yang kurang bersyukur dengan aduh saya menyesal di gereja ini ada si A, si B? Saya harap tidak ya. Amin. Boleh lihat kanan kirinya. Oke, aman ya Bapak Ibu? Ya. Ingat, tidak ada manusia yang Superman, bisa seorang diri, dia memerlukan orang lain untuk bisa bertumbuh.
Dia memerlukan orang lain untuk bisa bertumbuh. Saya bersyukur bahwa kursi-kursi di tempat ini penuh, Pak Royke. Bersyukur. Berarti ada kesadaran dari jemaat untuk yang namanya komunitas orang percaya. Yang ketiga, kasih itu rendah hati. Saya ingin menjelaskan dalam konteks 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Dikatakan seperti ini. Jika mata tidak dapat berkata kepada tangan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan tujuannya pasti untuk tujuan Allah, hidup untuk memberkati orang lain. Maksud saya begini, di jemaat Korintus itu ada perselisihan terkait karunia mana yang lebih penting, karunia mana yang tidak penting. Pada saat saya melihat Tommy sedang main drum, apakah pemain drum lebih penting daripada pemain bass? Tentu tidak. Apakah pemain bass lebih penting daripada pemain keyboard? Tentu tidak. Dan di jemaat Korintus itu, si pemain drum merasa lebih jago, merasa lebih penting. Si pemain keyboard merasa lebih penting. Ngerti maksud saya ya Bapak Ibu? Begitu. Ada merasa si paling penting di situ. Oke? Sehingga ada kesalahpahaman daripada jemaat Korintus dalam memahami yang namanya karunia. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 12 itu Paulus luar biasa menerangkan terkait kita ini tubuh dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tidak penting begitu. Karena pertama, saya ingin menjelaskan. Kita tidak dapat memegahkan atas kasih karunia, atas karunia yang kita punya, karena itu semua pemberian. Setuju? Pemberian daripada Tuhan. Saya tidak bisa bilang bahwa karena saya dosen, saya katakan bahwa karunia mengajar itu lebih baik daripada yang lain. Tidak bisa. Wong itu pemberian. Pemberian itu terserah saya mau kasih ini atau enggak. Begitu ya. Pemberian. Pemberian. Hanya pemberian daripada Allah. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa pendoa syafaat lebih penting daripada misalkan pelayan tadi worship leader di sini. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena itu semua pemberian Allah. Kalau kita menyadari bahwa itu semua pemberian Allah, pertanyaan saya adalah, memiliki hakkah kita untuk membanggakan diri? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetapi dalam konteks pelayanan Bapak Ibu kadang-kadang kita pun seperti jemaat Korintus. Merasa lebih penting daripada lainnya. Sehingga tidak ada yang namanya kerendahan hati. Itu pernah saya alami pada saat masih muda. Pada saat saya SMA Tuhan izinkan, Tuhan kasih karunia yang namanya karunia musik. Bisa main musik, saya bisa main bass. Seperti yang dilakukan oleh Abang Chandri. Betul ya namanya? Oke. Main bass dari kelas 6 SD. Pada satu titik SMA saya merasa bahwa band di gereja saya itu terbaik di kota saya. Punya pikiran seperti itu. Merasa penting. Di Sukabumi, saya asalnya kota Sukabumi. Merasa paling oke, paling baik, paling luar biasa. Tiba saatnya saya masuk S1 di STT Inti Bandung. Dan ternyata ada gunung di atas gunung, ada langit di atas langit. Menyadari bahwa loh saya ini gak ada apa-apanya toh. Begitu. Dan sampai akhirnya pada saat S1 saya melayani di gereja lokal GKPB Garut, Bapak Ibu. Karena main gitar, main bass, seperti itu. Dan tiba-tiba seperti kondisinya sekarang, ini gak ada pemain gitar ya Pak Royke ya. Pada waktu melayani gak ada pemain gitar. Sehingga akhirnya saya cari-cari anak muda, tak ajarin main gitar. Dari situ baru paham. Oh semua ini hanya pemberian kok. Pemikiran yang bodoh pada usia SMA, pada usia muda itu diperbaiki oleh Allah pada saat saya masuk S1 teologi, mengajarkan orang lain main musik dan menyadari bahwa itu pemberian Allah. Dan untuk kepentingan siapa? Bukan keagungan diri sendiri. Paham ya caranya, cara berpikirnya? Bukan untuk keagungan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan komunitas, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pelayanan. Sehingga kalau kita menyadari itu, Bapak Ibu,
kita tidak akan seperti jemaat di Korintus, memegahkan atas kasih karunia, atas karunia-karunia rohani. Ya, kalau kita sadar bahwa itu pemberian, tidak bisa kita membanggakan diri. Semua karena anugerah Tuhan. Mengerti Bapak Ibu? Saya harap ini dipahami dengan baik. Ya, kalau kita mengerti itu pemberian, gak ada tempat untuk kita sombong. Tidak ada tempat untuk kita sombong. Sehingga supaya kita tidak merbegah atas segala karunia yang Tuhan berikan, kita harus menyadari bahwa karunia itu untuk menolong orang lain. Begitu. Yang kedua, jemaat di Korintus itu dia memegahkan atas manusia. Saya golongan Paulus merasa lebih penting. Saya golongan Kefas, golongan Petrus merasa lebih penting. Saya golongan Apolos. Saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, saya pengikut Kefas, Petrus. Dan Paulus menentang itu. Dan dia mengatakan, jangan bermegah karena manusia. Seorang Paulus kurang hebat apa dia dalam pelayanan? Dia seorang rasul. Dipilih oleh Yesus sendiri, kurang hebat apa? Dia menginjil kemana-mana, kurang hebat apa? Adakah hamba Tuhan yang lebih hebat dari Paulus di masa sekarang? Relatif tidak ada. Begitu powerful, pengaruhnya luar biasa seperti Paulus. Tetapi seorang Paulus mengatakan apa? Jangan bermegah atas manusia. Jangan bermegah karena engkau pengikut saya. Menarik ya? Seorang Paulus yang luar biasa menentang itu. Seperti itu. Dan dia menjelaskan seperti ini. Alasannya adalah karena saya ini milik Kristus. Saya terangkan. Maksudnya milik Kristus itu apa? Pertanyaan saya begini. Apakah Paulus layak untuk melayani Tuhan? Siapa dia? Menganiaya orang Kristen? Sangat tidak layak. Oke? Sangat tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan sehingga bisa melayani Tuhan. Sehingga dia memahami betul bahwa dia itu adalah milik Kristus. Oke. Adakah di tempat ini yang merasa layak untuk melayani Tuhan? Tidak. Kita orang berdosa, layaknya kita dihukum. Dihukum. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Saya diberkati oleh pelayanan tadi. Bapak Ibu yang melayani di pujian penyembahan. Saya menyadari itu anugerah Tuhan. Siapa yang layak di sini? Musa. Musa itu milik Tuhan. Apakah dia layak melayani Tuhan? Tunggu dulu. Dia itu membunuh. Melakukan kesalahan. Tapi dilayakkan Tuhan. Begitu. Ya, saya yakin tidak ada yang lebih hebat, relatif lebih hebat hamba Tuhan begitu. Jadi pola pikirnya bukan siapa lebih hebat, siapa tidak. Tidak ada yang layak satupun untuk melayani Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita menjadi milik Kristus dan bisa melayani Tuhan. Apakah saya yang berbicara di depan ini berarti saya lebih hebat? Tidak, sangat tidak. Sangat tidak. Kita ini hanya alat, itu aja. Alat, hamba, alat. Tidak bisa kita memegahkan diri. Tidak bisa kita memegahkan diri. Yuk. Saya pernah bilang begini di dalam institusi STT Inti. Pak Bambang Wijaya itu tokoh nasional. Bahkan kelasnya sudah dipandang di internasional secara manusia. Kemudian saya tegaskan kepada rekan-rekan saya. Ngujinya gampang. Siapa Tuhan kita? Dr. Bapak Bambang Wijaya, Bapak Dr. Bambang Wijaya atau Tuhan Yesus? Caranya gampang ngujinya, saya bilang. Kita bekerja dan di situ ada Pak Bambang, kita bekerja secara luar biasa baik atau tidak? Jawabannya adalah pasti kita bekerja sebaik mungkin. Pasti bekerja sebaik mungkin. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu bekerja dan di situ tidak ada Pak Bambang,
Bapak Ibu bekerja dengan baik atau tidak? Pada rekan-rekan saya berkata seperti itu. Kalau ada Pak Bambang kerjanya baik, tidak ada Pak Bambang kerjanya asal-asalan, berarti Tuhan Anda itu Pak Bambang, bukan Tuhan Yesus. Berarti sudah mengultuskan, memegahkan atas manusia. Siapa Tuhan Bapak Ibu? Begitu. Gak ada satupun alasan untuk kita bisa membanggakan diri. Tidak ada. Kalau kita tahu betul bahwa kita ini dilayakan. Pujian penyembahan keluar dari mana? Dari hati kita. Tahu bahwa kita ini tidak layak, tapi bisa berkomunikasi dengan Allah. Paham maksud saya? Oh? Atau mungkin di gereja gitu. Aduh, saya nggak merasa perlu untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang sedih saya dengarnya kalau ada orang bilang gitu. Kalau Tuhan mau nih mimbar suruh puji Tuhan bisa kok. Kalau Tuhan, kadang-kadang kita ini sombong. Kalau Tuhan mau nih panggung suruh pujian penyembahan bisa kok. Kalau Tuhan mau. Kadang-kadang sombong. Merasa layak. Ingat, tidak ada satupun yang layak. Jangan memegahkan diri atas manusia. Itulah 3 karakteristik kasih. Sabar, sukacita atas kebenaran, dan rendah hati. Langkah praktis, 3 hal. Titip pesannya 3 hal Bapak Ibu. Untuk bisa melakukan 3 hal itu, memahami bahwa kasih itu sabar, menghadapi orang sabar, menghadapi orang yang berkecimpung dalam dosa sabar, bersukacita atas kebenaran dan rendah hati. Pertama itu harus punya hubungan yang intim, yang dibangun dengan disiplin rohani. Kalau Bapak Ibu tidak ada, siapa yang setuju dengan saya bahwa belas kasihan itu datang bukan dari diri kita sendiri, datang daripada Allah. Untuk Anda memiliki belas kasihan, menolong orang lain itu datang dari roh Allah. Itu datang dari Tuhan. Begitu. Dan kalau hubungan dengan Tuhan acak-acakan, berantakan, boro-boro mikirin orang. Boro-boro mikirin orang. Mikirin diri sendiri aja. Begitu. Boro-boro bisa sabar kalau tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, memohon belas kasihan Tuhan di dalam doa kita untuk menaruh belas kasihan. Itu sering saya lakukan Bapak Ibu kalau berhadapan dengan mahasiswa yang bermasalah. Tak panggil mahasiswa, doa saya, Tuhan tolong taruh belas kasihan. Supaya saya bukan niatnya jahat sama dia. Tapi saya mau menegur, memperingati, mengajar, mengasihi dia. Dan doa ini saya sampaikan bukan 1 kali, 2 kali. Setiap bertemu dengan orang. Supaya kita bisa tahu dan memiliki belas kasihan. Oke. Pak, Panca, kamu ini ngomong belas kasihan. Saya ini harusnya dikasihani, bukan memberikan belas kasihan. Ingat, belas kasihan datang dari apapun kita, apapun keadaan kita, latar belakang kita, siapapun kita dapat berbelas kasihan pada orang. Yang ketiga, yang terakhir adalah tipsnya, catat dan ingat kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan mohon anugerah Tuhan untuk bisa meneruskan kebaikan. Jangan kita sebagai orang Kristen memiliki mentalitas apa? Nerimo terus. Jangan. Tidak baik untuk Anda. Tidak baik untuk kita. Teruskan kebaikan itu. Bukan hanya bicara soal materi ya. Bukan hanya soal materi. Kita misalkan didengar oleh orang lain. Lakukan kasih pada orang mendengar orang lain. Paham maksud saya? Catat, jangan dilupakan. Tadi saya sudah saksikan di awal. Saya ingat dan saya taruh di dalam hati saya. Kalau saya berdoa, saya ingat orang itu, saya ingat sahabat saya itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ingat dia, berkati dia. Paham maksud saya? Ya, baik. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita serahkan firman yang sudah ditabur ini ke dalam tangan Tuhan supaya oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukannya.
Siapa kami Tuhan di hadapan-Mu, tapi Engkau begitu baik. Yes, Engkau memegang erat setiap kami. Karena Engkau setia, karena Engkau baik. Ya Allah pencipta langit dan bumi, siapa kami Tuhan? Kami sungguh manusia berdosa yang sesungguhnya layak untuk dihukum. Tapi Engkau rela turun ke dunia. Engkau rela mati untuk setiap kami, supaya kami ditebus, dibebaskan dari hukuman itu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Kami bersyukur untuk itu. Engkau melayakkan setiap kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan di sekitar Bapak Ibu. Pagi ini saya memohon anugerah Tuhan, supaya Bapak Ibu diberikan kesabaran, diberikan kasih yang meluap-luap, diberikan kemampuan untuk mengasihi orang yang perlu Anda kasihi. Pada pagi ini juga, jika Bapak Ibu, jika engkau meninggikan hati di hadapan Tuhan, merasa layak, saya mengajak Bapak Ibu untuk memohon ampun pada pagi ini kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, berikan pengertian, berikan pemahaman kepada setiap umat-Mu di tempat ini, bahwa sungguh kasih-Mu itu baik. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Pada pagi ini juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang kebingungan terkait situasi dan keadaan yang tidak menentu. Pagi ini kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjawab segala seruan doa umat-Mu. Engkau yang mencukupkan segala keperluan, Engkau memberkati juga umat-Mu. Mungkin ada yang dalam persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan dalam usaha. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu baik, kasih-Mu itu nyata. Dan oleh kasih-Mu kami yakin dan percaya Engkau menolong setiap kami tepat pada waktunya. Mungkin ada anak-anak muda yang berpikir tentang masa depan dan bingung, khawatir. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang memegang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memegang tangan mereka. Engkau yang sudah menentukan masa depan mereka. Engkau yang memegang kendali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu di Kadipaten ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, betul. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimegahkan Tuhan. Kami tidak layak atas semua itu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh luar biasa atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Kami tidak boleh bermegah diri Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kalau kami ini semua hanya titipan Tuhan, hanya pemberian Tuhan, hanya anugerah daripada Engkau Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang tahu akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Dan biar setiap kasih yang boleh kami miliki, pemberian dari Engkau, kami boleh terus berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami semua Tuhan boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Panca Parulian Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai beliau Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Pekerjaannya sebagai tim pengajar di STT Inti Tuhan, bahkan di keluarganya atau apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau memakai beliau. Lebih heran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadirannya bersama dengan istri tercinta di tempat ini Tuhan, menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap hamba-hamba-Mu juga yang sudah melayani dengan luar biasa. Kiranya Engkau juga pakai hidup mereka Tuhan, terus memuliakan nama-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami tidak menjadi jemaat yang biasa Tuhan, tapi kami boleh menjadi jemaat yang luar biasa Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan terus mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, baik persembahan umum, persembahan khusus, janji iman atau perpuluhan Tuhan. Kami rindu kami boleh memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang yakin dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.